Siapa sih di sini yang nggak kenal sama Om Warren? Nah, di video ini kita akan membahas kisah beliau saat menghadapi krisis 2008. Krisis keuangan global tahun 2008, yang juga dikenal sebagai krisis keuangan besar, adalah krisis ekonomi yang terjadi secara global, dimulai dari Amerika Serikat dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Ada beberapa penyebab utama yang memicu krisis ini. Perumahan berlebih. Pada tahun 2000-an, terjadi lonjakan permintaan akan rumah di Amerika Serikat, dan perusahaan perumahan mulai memberikan pinjaman hipotek kepada banyak orang dengan persyaratan kredit yang longgar. Lembaga-lembaga keuangan juga menawarkan produk-produk hipotek berisiko tinggi seperti hipotek subprime, di mana peminjam dengan kredit kurang baik diberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi. Hipotek subprime dan bungkusan sekuritas. Lembaga-lembaga keuangan memadukan ribuan pinjaman hipotek subprime dan pinjaman hipotek biasa untuk membentuk apa yang disebut bungkusan sekuritas hipotek. Investasi ini diperdagangkan di pasar keuangan dan banyak yang menganggapnya sebagai aset berisiko rendah. Namun, ketika banyak pemilik rumah subprime mulai gagal membayar pinjaman mereka, nilai bungkusan sekuritas ini pun jatuh drastis. Praktik keuangan yang meragukan. Beberapa lembaga keuangan terlibat dalam praktik-praktik meragukan untuk menyembunyikan risiko dan memperindah kinerja keuangannya. Beberapa di antaranya menggunakan instrumen derivatif kompleks dan melakukan transaksi off-balance sheet yang tidak transparan. Kebocoran gelembung perumahan. Ketika harga rumah mulai jatuh dan banyak pemilik rumah tidak dapat membayar pinjaman hipotek mereka, terjadi kebangkrutan dan penyitaan rumah dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan lonjakan properti yang dijual di pasar dan menekan harga rumah lebih lanjut. Ban gagal dan ketidakstabilan sistem keuangan. Banyak ban besar yang mengalami kesulitan karena eksposur mereka terhadap aset berisiko tinggi dan bungkusan sekuritas hipotek yang merosot nilainya. Beberapa ban bahkan menghadapi risiko kebangkrutan. Ketika bank-bank terkemuka seperti Lehman Brothers gagal, ini menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan global dan kepanikan di pasar. Kombinasi dari semua faktor di atas menyebabkan krisis keuangan global tahun 2008. Krisis ini berdampak luas, menyebabkan resesi di banyak negara, kehilangan lapangan kerja yang besar, dan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang mendalam. Pemerintah di seluruh dunia harus melakukan langkah-langkah tegas untuk mengatasi krisis dan memulihkan stabilitas ekonomi global. Warren Buffett, salah satu investor terkemuka di dunia, dikenal karena kecerdasan dan strategi investasinya yang berhasil menghadapi berbagai situasi pasar, termasuk krisis keuangan. Selama krisis keuangan global tahun 2008, Warren Buffett mengambil beberapa langkah cerdas untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Tetap tenang dan menghindari panic selling. Salah satu kunci kesuksesan Buffett adalah tetap tenang di tengah ketidakstabilan pasar. Dia tidak tergoda untuk menjual sahamnya dengan harga rendah hanya karena ada panik di pasar. Sebaliknya, dia tetap fokus pada nilai jangka panjang dari investasinya. Investasi dalam perusahaan yang kuat. Buffett mencari peluang investasi di perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental kuat dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Selama krisis, banyak saham perusahaan berkualitas bagus diperdagangkan dengan harga yang rendah, dan Buffett melihat kesempatan untuk membeli saham-saham ini dengan harga diskon. Diversifikasi portofolio. Meskipun Buffett terkenal dengan fokusnya pada beberapa saham besar, dia juga mengenali pentingnya diversifikasi. Portofolionya mencakup sektor yang berbeda-beda, yang membantu mengurangi risiko keseluruhan dan melindungi asetnya dari fluktuasi ekstrim pada satu sektor tertentu. Menggunakan keuntungan dari investasi terdahulu, Buffett memiliki banyak investasi yang menguntungkan sebelum krisis 2008. Dia menggunakan keuntungan dari investasi sebelumnya untuk mengambil kesempatan pada harga yang menarik selama krisis. Fokus pada investasi jangka panjang.
Pendekatan jangka panjang adalah kunci dalam strategi investasi Buffett. Dia melihat investasinya sebagai kepemilikan jangka panjang dalam perusahaan, bukan sebagai spekulasi jangka pendek. Pendekatan ini membantu Buffett melewati fluktuasi pasar jangka pendek dan berkonsentrasi pada kinerja jangka panjang perusahaannya. Mengambil alih atau membantu perusahaan yang mengalami kesulitan, Buffett melihat peluang selama krisis untuk mengambil alih atau memberikan dukungan finansial kepada perusahaan yang mengalami kesulitan. Tindakan ini membantu perusahaan yang memiliki prospek bagus tetapi kekurangan likuiditas, sementara juga memberikan potensi keuntungan bagi Berkshire Hathaway, perusahaan yang dimilikinya. Kesuksesan Buffett melewati krisis 2008 menunjukkan betapa pentingnya memiliki strategi investasi yang kokoh dan disiplin dalam menghadapi fluktuasi pasar. Pendekatan jangka panjangnya yang berfokus pada nilai dan fundamental perusahaan telah terbukti berhasil selama berbagai krisis dan ketidakstabilan pasar. Saat menghadapi krisis ekonomi, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu mengurangi dampak negatifnya dan memitigasi risiko. Berikut adalah beberapa hal yang paling baik dilakukan saat krisis ekonomi. Evaluasi kondisi keuangan pribadi atau bisnis. Langkah pertama yang penting adalah mengidentifikasi posisi keuangan Anda secara jujur. Tinjau pemasukan, pengeluaran, utang, dan aset secara menyeluruh. Dengan pemahaman yang jelas tentang kondisi keuangan Anda dapat membuat rencana yang lebih efektif. Hindari panic selling. Ketika pasar mengalami gejolak dan harga aset menurun, penting untuk tetap tenang dan menghindari panic selling. Penjualan aset dengan harga rendah hanya akan mengkristalkan kerugian dan mungkin mencegah Anda mendapatkan manfaat dari pemulihan pasar di masa depan. Diversifikasi portofolio. Jika Anda memiliki portofolio investasi, pastikan portofolio Anda terdiversifikasi dengan baik. Diversifikasi membantu mengurangi risiko keseluruhan dan dapat melindungi aset Anda dari fluktuasi berlebihan pada satu sektor atau aset tertentu. Simpan cadangan dana darurat. Selalu bijaksana untuk memiliki cadangan dana darurat yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup selama beberapa bulan jika terjadi situasi darurat. Dana darurat dapat membantu Anda mengatasi kesulitan keuangan yang mungkin timbul selama krisis. Kurangi pengeluaran yang tidak penting. Selama krisis, penting untuk memprioritaskan pengeluaran yang penting dan mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Ini akan membantu Anda menghemat uang dan memperpanjang masa bertahan dana yang Anda miliki. Manfaatkan peluang investasi. Jika Anda memiliki modal untuk berinvestasi, krisis dapat menawarkan peluang unik untuk membeli aset dengan harga diskon. Jika Anda berinvestasi jangka panjang, membeli aset berkualitas bagus selama krisis dapat membawa manfaat di masa mendatang ketika pasar pulih. Jalin kerjasama dan komunikasi. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan berbicara dengan para ahli keuangan atau penasihat keuangan yang dapat memberikan nasihat tentang cara menghadapi krisis dan mengelola keuangan Anda dengan lebih efektif. Manfaatkan bantuan pemerintah. Saat krisis, pemerintah seringkali memberikan bantuan dan program stimulus ekonomi. Pastikan Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu mengatasi kesulitan keuangan Anda. Tingkatkan keterampilan dan pendidikan. Saat menghadapi krisis ekonomi, menginvestasikan waktu untuk meningkatkan keterampilan atau pendidikan Anda dapat membuka peluang baru dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi sulit. Ingatlah bahwa setiap krisis ekonomi memiliki dinamika dan konteks yang berbeda. Jadi langkah-langkah yang tepat akan bervariasi sesuai dengan situasi individu atau bisnis Anda. Konsultasikan dengan ahli keuangan atau penasihat untuk rencana yang lebih tepat dan sesuai dengan situasi Anda.